Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waudesri Ningsih dengan NIM 186500022. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang prototype. Pendahuluan, siapapun yang pernah menyelesaikan proyek software akan sependapat bahwa masalah pertama adalah memperoleh kebutuhan dari user. Permasalahan kedua adalah berdasarkan persetujuan spesifikasi fungsional atau VS. VS mencoba untuk menggambarkan sistem yang berbasis grafik dan narasi, tetapi gambar dan penjelasan tidak dapat menerangkan secara sistem tersebut berjalan, berlaku, dan mempengaruhi bisnis user. Sebagai tambahan, VS biasanya menimbulkan kesalahpahaman jika dibaca semuanya. Kesalahpahaman antara user dan analis mengakibatkan perubahan yang berarti atau sistem tidak akan pernah sempurna dalam pelaksanaannya atau sekaligus ditolak. Prototipe dapat memecahkan masalah ini untuk tipe-tipe tertentu dalam sistem. B. Teori di belakang prototipe. Seperti halnya Anda tidak dapat menilai sebuah mobil tanpa mencobanya, user juga tidak dapat menilai dari spesifikasi fungsional bagaimana sistem akan berlaku dan berjalan. Tetapi jika user dapat melihat, menyentuh, dan menggunakan model atau prototipe dari tujuan sistem, ia dapat langsung menilai kegunaan sistem. Keuntungan dari prototipe pertama, menghasilkan syarat yang lebih baik dan dari produksi yang dihasilkan oleh metode spesifikasi tulisan. Kedua, user dapat mempertimbangkan sedikit perubahan selama masih bentuk prototipe. Ketiga, memberikan hasil yang lebih akurat daripada perkiraan sebelumnya karena fungsi yang diinginkan dan kerumitannya sudah dapat diketahui dengan baik. Keempat, user merasa puas. Pertama, user dapat mengenal melalui komputer dengan melakukan prototipe dengan analisis yang sudah ada. User belajar mengenai komputer dan aplikasi yang akan dibuatkan untuknya. Kedua, user terlibat langsung dari awal dan memotivasi semangat untuk mendukung analisis selama proyek berlangsung. C. Metode prototipe. Langkah-langkah pembuatan prototipe. Langkah pertama, permintaan bermula dari kebutuhan user. Kedua, bangunlah sistem prototipe untuk menemukan kebutuhan awal yang diminta. Ketiga, biarkan user menggunakan prototipe. Analis harus memberikan pelatihan, membantu, dan duduk bersama-sama dengan user, khususnya untuk pertama kali. Anjurlah perubahan, user harus melihat fungsi-fungsi dan sifat dari prototipe. Lihat bagaimana ia memecahkan masalah bisnis dan mengusulkan bagaimana. Keempat, implementasikan saran-saran perubahan. Kelima, langkah ketiga sampai user merasa puas. Keenam, merancang dan membangun suatu sistem akhir seperti sebelumnya. Sistem yang bermanfaat dari prototipe. Sistem yang paling sesuai untuk prototipe adalah satu dari banyak hal yang bergantung pada sistem input atau output dari user. Sistem dengan transaksi online dikendalikan melalui menu, layar, formulir, laporan, daftar, dan perintah. Software untuk prototipe. Produk yang baik harus menyediakan 7 bagian, yaitu membuat menu yang cepat dan mudah. Kedua, pembuatan tampilan input dan output. Ketiga, penyelarasan. Keempat, software harus menghasilkan sebuah data dictionary secara otomatis. Kelima, software harus dapat menyusun database sesuai harapan. Keenam, mencari hasil dengan query online secara tepat ke data yang didaftar pada database. Ketujuh, apakah yang dibutuhkan meliputi logika yang rumit atau perhitungan yang diperlukan prototipe. Prototipe sebagai bagian dari case. Prototipe adalah metode untuk mengotomatisasi fase
definisi dan analisis. Jadi, merupakan bagian dari CASE, Computer Aided Software Engineering, tetapi prototipe memberikan masukan pada tingkat pengotomatisasian selanjutnya dengan baik. Jika langkah selanjutnya adalah membangun sistem nyata dalam bahasa pemrograman generasi ketiga, produk prototipe harus dapat menyediakan pada Anda sarana untuk mencetak semua item yang telah diketahui, semua menu, semua bentuk laporan dan perintah-perintah. F. Di manakah prototipe ditempatkan dalam 7 fase? Sekarang Anda mungkin merasakan bahwa metode pembuatan prototipe dapat menggantikan dengan sempurna 7 fase mendekati pembangunan proyek, dan mungkin juga merasa diganggu bahwa saya membuat Anda membaca bagian satu buku ini sebelum menceritakan pada Anda tentang pembuatan prototipe. Jangan takut, pembuatan prototipe hanya menggantikan beberapa bagian dari fase definisi dan analisis. G. Beberapa produk yang harus dilihat. Pertama, akselerator sebagai alat prototipe. Alat ini mempunyai bentuk membuat alat prototipe yang baik, meliputi menu, form, dan fasilitas yang membuat laporan. Yang terpenting, memelihara sebuah kamus data, mengizinkan Anda untuk mencetak sebuah organisasi logik yang berfungsi sebagai dokumen yang khusus, yang terdiri dari semua jenis yang didefinisikan dengan proses kata yang dimasukkan dalam paragraf untuk ukuran yang baik. Kedua, bahasa generasi keempat sebagai peralatan prototipe. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.